Oke, selamat malam kawan-kawan semua. Ketemu kembali saya akan mendemokan atau memberikan tutorial mengenai CBT Candy. Nah, salah satunya yang berhubungan dengan VHD gitu ya, VHD. Nah, gimana sih VHD ini bisa di-online-kan atau mungkin bisa diakses dari luar? Apalagi saat ini anak-anak lagi belajar di rumah gitu. Bagaimana anak-anak biar bisa ujian di rumah gitu kan. Nah, salah satunya di sini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana mengonlinekan VHD dari Candy. Nah, di sini bagi teman-teman yang belum memiliki VHD Candy, silahkan daftar di portalnya ya. Di sini di Candy CBT silahkan daftar. Nanti tunggu di approve oleh admin ya. Oke, saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara pendaftarannya, silahkan ikuti petunjuk yang ada di web tersebut. Oke, nah di sini saya akan mendemokan bagaimana mengonlinekan VHD gitu ya. Nah, yang pertama pastikan ada VirtualBox gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang ada di sekolahan tidak asing dengan yang namanya VirtualBox gitu. Nah, mungkin bahkan udah mabok kali ya untuk VirtualBox-nya, apalagi yang ngurusin ujian nasional gitu. Oke ya. Nah, di sini yang pertama dilakukan adalah membuat mesin baru. Nah, kita klik mesin barunya. Tentunya tadi teman-teman sudah mendownload ya, sudah mengekstraknya. Nah, nanti file yang diambil adalah yang berekstensi VDI. Oke, saya coba. Yang pertama klik baru. Terus kemudian di sini saya ketikkan Candy. Terserah teman-teman ya, mau menamakan Candy ataupun apapun atau CBT, terserah teman-teman semua ya. Terus tipenya Linux, tipe OS ya. Terus versinya adalah saya pilih yang tipe Debian 64 bit. Nah, bagi teman-teman yang tidak keluar bitnya ini atau 64 bit, yang perlu diaktifkan adalah virtualisasinya di BIOSnya, tapi tidak semua bisa mendukung virtualisasi ya. Saya nanti akan mendemokan lah virtualisasi seperti apa ya. Nah, kita kembali ke sini. Oke ya. Lanjut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ukuran memori. Silahkan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Semakin besar semakin bagus. Karena apalagi siswanya yang banyak gitu ya. Sesuaikan. Terus kemudian klik lanjut. Nah, setelah lanjut, jangan lupa teman-teman pilih yang gunakan berkas harddisk virtual yang ada. Pilih yang ada di sini gitu. Nah, setelah pilih, ini adalah ekstensi yang diekstrak dari Candy versi VHD. Dari RAR-nya diekstrak, kemudian keluar yang ini ya. Kita pilih, klik Candy 27. Versi ekstensinya adalah VDI ya, ingat VDI. VDI terus kemudian di open. Setelah di open, oke, buat. Nah, setelah dibuat, langkah berikutnya adalah pengaturan. Nah, pengaturan bagaimana ini bisa diakses. Salah satu adalah pengaturan di jaringan. Ya, di jaringan, pilih jaringan. Di sini adalah adaptor satunya. Pilih adaptor hanya host aja. Kalau bahasa Inggrisnya apa, saya kurang paham nih. Karena ini saya pakai bahasa Indonesia versinya. Adaptor hanya host, terus kemudian saya pilih VirtualBox. Nah, terus yang kedua pilih yang NAT, nggak apa-apa, pilih aja yang NAT. Nah, yang penting adalah yang ketiga nih. Yang ketiga pilih NAT aja juga nggak apa-apa. Pilih NAT, terus kemudian yang perlu diperhatikan adalah tingkat lanjutnya. Klik tingkat lanjut di sini. Oh ya, saya lupa ini yang satunya, jangan lupa modenya diganti, izinkan semua ya. Oke, terus kemudian adaptor 3-nya setelah dipilih tingkat lanjut, kemudian klik kabel tersambung ya, klik dicentang harusnya. Terus kemudian penerusan port atau port forward ya, kemarin saya sempat bikin tutorial juga ya mengenai port forward dari aplikasi CBT Candy agar bisa diakses dari luar. Kita klik di sini. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah ditambahkan dengan ikon ini, tanda plus ya, tambahkan. Nah, di sini namanya bebas, misalnya saya nama CND, terus kemudian tipenya TCP,
terus kemudian IP hostnya kosongin aja atau defaultnya, terus kemudian port hostnya portnya berapa, 80. Nah terus di sini IP guest nya ini adalah IP server 192.168.1 titik bukan 1, ini kosong titik 100 ya. Terus kemudian port guest-nya adalah 80. Oke, sekarang klik tombol OK. Oh sorry, ini salah, 192.168.0.100. Oke, nah sudah ya, harusnya ini sudah oke settingan dari sini. Adapter 1 izinkan semuanya, adapter 2 di NAT, terus kemudian adapter 3 di klik kabel tersambung, terus kemudian penerusan port, kemudian oke. Nah seharusnya di sini sudah mulai bisa diakses ya. Cuman kita harus tahu bahwa modem kita sudah ada aplikasi untuk forwardnya. Nah kita masuk di modem yang ada di kita 192.168. kebetulan saya pakai ZTE F609, providernya IndiHome, bukan promosi ya. Saya masuk di sini user, terus kemudian passwordnya adalah password masing-masing tentunya ya. Oke, sudah masuk, kemudian pilih application list. Saya akan mendemokan lagi. Sebenarnya ini kemarin sudah saya demokan, saya akan mendemokan kembali di sini sedikit aja. Nah, application list, terus kemudian klik, terus kemudian di sini saya pilih Candy, coba ya. Save. Oke, portnya 80. Ini pilih 80, add. Nah sudah muncul di bawahnya. Jangan lupa port forwardnya di setting juga di sini. Nah di sini pilih OMG IPv4. Nah LAN host IP addressnya jangan lupa ya, ini adalah LAN dari yang ada yang kita dapetin dari router IndiHome-nya. Ini kalau nggak percaya klik di ikonnya ini, ceng adapter. Nah pilih WiFi, terus kemudian statusnya apa. Nah di sini pilih detail. Nah di sini adalah IP yang saya dapatkan adalah 192.168.1.4. Nah yang perlu dicatat teman-teman adalah IP address dan physical address, karena nanti ini akan kita pakai ya. Jangan lupa A0 bla 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 ya. Oke, saya keluarin dulu, kita masuk ke sini. Nah berarti di sini kita tulis 192.168.1 titik berapa? Iya 4. Kalau sudah di add. Nah sudah keluar. Terus kemudian berikutnya adalah pilih port forward di sini. Perhatikan ya kawan-kawan semua ya. Nah di sini ini adalah hasil yang kita inputkan tadi. Nah kita perlu sedikit tambahan settingannya. Kita klik icon ini, modify, kita modifikasi. Nah salah satunya yang perlu teman-teman modifikasi adalah MAC addressnya, mappingnya. Nah di sini ya, di sini kita isinya gimana, tinggal ngetik aja bro gitu ya. Nah isinya adalah yang tadi di sini. Aduh nggak bisa dipindah, saya kecilkan aja. Oke, berapa MAC addressnya di sini? Oh physical address maaf. Nah di sini adalah A0, terus kemudian F3, terus kemudian C1, kemudian 1F, terus kemudian 0E, satu lagi D9. Oke ya, kalau sudah klik modify. Nah di sini adalah kuncinya di sini nih ya.
klik modify. Nah, kalau sudah, ini harusnya bisa diakses dari luar ya. Oke, nah tentunya untuk akses dari luarnya ingat ya, port IP-nya, IP yang didapat dari IndiHome-nya ya. IP yang didapat dari IndiHome itu berapa? Nah, di sini IP-nya adalah ini ya. Ini setiap mode mati atau restart pasti ini akan berubah. Nah, bagi kawan-kawan yang di sininya 10, jangan itu ya, jangan digunakan. Kalau bisa selain dari 10 gitu. Kata teman-teman saya sih yang IP startnya 10 nggak bisa diakses ya. Oke, ini kebetulan saya udah 125 ya. Saya copy. Mana kopinya? Paste di sini. Udah bisa belum? Belum bisa, bro. Kenapa? Karena belum di start di VirtualBox-nya. Masih mati. Oke ya. Kita coba start. Kira-kira bisa atau tidak? Kita tunggu sampai proses bootingnya selesai. Sambil menunggu, jangan lupa yang sudah menyiapkan kopi diseruput kopinya. Kalau tidak ada kopi, seadanya saja ya. Oke, kita tunggu. Nah, ketika posisinya di sini harusnya sudah ready. Sudah ready ya, sudah ready, sudah bisa diakses dari luar. Oke ya, sekarang kita akses. Berapa tadi? 9 sorry. Ini ya, dari mana ini? IP-nya ini. Saya copy aja. Copy, saya coba akses di sini ya. Bismillah. Nah, berarti servernya sudah ready dari VHD. Ini berarti bisa dibuka di online. Ya, bisa dibuka online. Nah, gimana kalau masuk adminnya ya? Tinggal diklik aja di sini. Cari admin. Aduh, sorry, itu hurufnya harus kecil ya berarti ya. Admin. Nah, di sini ya. Terus kemudian defaultnya apa? Defaultnya admin. Login masuk. Nah, sudah bisa ya. Nah, oke, ini udah bisa. Tinggal diatur-atur aja nih ujiannya. Mungkin teman-teman juga sudah pada paham ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam super.